calling us come to worship you today. Thank you for forgiveness that has come to us by Jesus Christ, your Son, came down from heaven for each of us. You bear our sin on the cross. You give us eternal life. We want to thank you, Lord. Help us today when we think about your words, the Bible, where the gospel preached. Please teach us more, to know you more and to love you more. In the name of Jesus Christ, the Word become flesh, our Savior, we pray. Amen. Silakan. Udah tahu ya saya mau ngomong apa ya? Padahal saya bilang silakan bersalam-salaman dengan sebelah kanan kiri. Udah duduk dulu ya. Baik, nggak apa-apa ya, karena saya juga pengunjung di sini. Jadi saya mempersilahkan Anda untuk boleh duduk. Oke, saya minta waktu sedikit untuk mengatur ini ya. Baik, jadi sekali lagi selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Oke, kalau saya bilang Shalom Alaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam, bener ya? Iya. Bener sih. Jadi kalau di Arab itu Assalamualaikum, gitu kan? Kalau di Ibrani atau bahasa Ibrani itu Shalom Alaikum. Ya, jadi shalom itu jadi salam sebenarnya di Arab gitu ya. Jadi kalau saya bilang Shalom Alaikum, Anda jawabnya adalah Alaikum Shalom. Oke? Shalom Alaikum. Alaikum Shalom ya. Saya bilang Shalom Alaikum itu Shalom bagi Anda Alaikum. Dan Anda balas bagi kamu juga Shalom ya, Alaikum Shalom. Oke. Baik. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan sebuah tema yang susah gitu ya. Dan pembina hamba Tuhannya nggak ada di sini ya. Jadi saya dapat tugas ini nih ya, harus mencoba menyampaikan sebaik mungkin gitu ya. Oke. Temanya adalah Canon of the Bible. Begitu ya. Minggu lalu tema khotbahnya apa? Oh, lupa ya. Ada yang ingat gak? Saya betulan ini bukan mau ngetes. Saya mau tahu minggu lalu itu apa gitu ya. Minggu lalu ibadahnya hari apa? Apa? Kelemah lembutan. Oh jadi, kelemah lembutan. Oke, jadi berarti agak lain dikit ya sama tema hari ini ya. Tiba-tiba loncatnya ke tema yang nggak jelas. Ada yang ngerti nggak sih maksudnya apa ini Canon of the Bible? Nggak kan ya? Oke, kalau gitu saya pelan-pelan dikit ya. Oke, nah jadi Canon of the Bible ini adalah maksudnya itu adalah berkaitan dengan Alkitab kita nanti ya. Alkitab kita ini kok ada yang kayak sekarang gini itu ceritanya gimana? Gitu kan? Kok Alkitab nggak lebih tipis gitu ya? Jadi nggak bikin sengsara bacanya gitu kan? Bikin tipis. Atau kenapa kitab-kitab tertentu yang membuat kita itu gagal membaca firman Tuhan kok nggak dihilangin aja? Ya jadi biasa orang baca Alkitab itu kalau kejadian semangat, wah penciptaan, wah Adam Hawa, oh Esau gitu ya, oh Ishak nanti, wah begitu kan. Masuk keluaran juga seru, ada Musa, tulah ini, tulah itu, air jadi darah, wah seru begitu kan. Nah terus nanti mulai gak enak. Mulai masuk ke imamat, wah ini ngomong apa gitu ya, aturan-aturan, angka-angka. Nanti masuk ke bilangan, jumlah ini, jumlah itu, jumlah ini, jumlah itu, ini ukurannya begini, ukuran begitu. Nah, biasa disitulah orang-orang Kristen mulai berguguran, ya, mulai KO satu persatu gitu. Nah, pertanyaan besarnya tentu aja adalah tema yang hari ini kita bahas adalah, jadi bagaimana firman Tuhan yang kita peroleh, Alkitab yang kita baca pada saat ini, kenapa bisa jadi seperti ini? Ya, itu kurang lebih adalah tema yang hari ini kita mau bahas bersama-sama. Dan saya juga akan memberikan kesempatan kalau mau ada yang tanya, nanti boleh tanya ya sedikit ya. Jadi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti saya akan dengar singkat, kemudian saya akan respon sedikit juga. Tunggu ya, keluar tadi filenya.
Oke, kita membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Dari 2 Timotius, karena saya menghormati gembala GKI Puri ya. Dari 2 Timotius, oke, ayatnya pasal ketiga ayat 15 sampai 17. Boleh dibuka dulu Alkitabnya? 2 Timotius Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kok ragu? 2 Timotius Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Baru. Oke, bagus. Lanjut. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Oke, boleh tolong dibacakan bersama-sama ya. 2 Timotius 3, 15 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini kita melihat satu hal yang penting ya. Jadi dikatakan bahwa kepada Timotius ya, dari kecil engkau mengenal kitab suci dan kitab suci ini menuntun kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu pada akhirnya memang penting. Karena Alkitab ini adalah sebuah suara, sebuah tulisan, sebuah pesan yang terus berbunyi di dalam sepanjang sejarah itu terus kepada umat manusia bahwa Tuhan itu memanggil kita, Tuhan memanggil kita. Ya, jadi ini sekali lagi pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi ya, Alkitab ini bukan hanya sekedar kertas begitu ya, tetapi bagaimana pengertian, ingatan dan pengertian itu diteruskan kepada sepanjang zaman cerita ini. Yaitu. Nah, makanya di dalam kekristenan ya kita tahu Alkitab itu bisa dibakar, Alkitab itu bisa rusak oleh rayap, tetapi kalau Alkitab dibakar bukan berarti iman saya hilang. Kalau Alkitab itu dimakan rayap bukan berarti ingatan saya terhadap firman Tuhan yang pernah saya baca hilang. Kalau Alkitab dibakar bukan menunjukkan bahwa dengan membakar Alkitab manusia itu berhasil mengalahkan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi Alkitab, firman Tuhan itu memang tertulis di dalam kertas, tertulis di dalam dunia digital kita, tetapi dia menjadi firman yang hidup waktu dia diterima oleh kita manusia. Yang Tuhan itu berfirman kepada kita. Nah, kita melihat bahwa kitab suci ini menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, dan kemudian ditegaskan sekali lagi bahwa tulisan yang ada di dalam kitab suci itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, jadi itu muncul dari Allah. Saya suka sekali memakai perkataannya adalah theopneustos, begitu ya, di dalam bahasa Yunaninya kurang lebih kata dasarnya itu theopneustos, ya theo itu Tuhan, theos, pneustos itu dari kata pneuma, nafas, bisa roh juga. Jadi theopneustos itu artinya adalah sesuatu yang dihembuskan, dikatakan oleh Allah. Jadi asalnya dari Allah. Jadi firman Tuhan, Alkitab, kitab suci adalah tulisan yang memang dikatakan oleh Allah. Bukan sekedar dikatakan oleh Paulus, bukan sekedar dikatakan oleh Musa, tetapi dikatakan oleh Allah. Ya, apalagi kitab Injil ya, di mana Tuhan sendiri Yesus Kristus ya berfirman berkata-kata. Nah, pada akhirnya semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Tujuannya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, jadi ini adalah satu kata-kata yang singkat, tetapi Anda bisa melihat ya kekristenan itu luar biasa menarik dan luar biasa indahnya. Dia dimulai adalah dengan berita Injil, maka kamu bisa mengenal Yesus Kristus. Kalau kamu sudah mengenal Yesus Kristus, kamu mengalami pengampunannya, kamu mengalami kasihnya, maka kemudian firman itu setelah memperkenalkan Yesus Kristus, firman itu akan membawa kita kepada mendidik apa yang salah, mengajarkan apa yang benar. Supaya apa? Supaya pada akhirnya setelah dididik, ditegur, saya mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, hal-hal baik yang Tuhan mau saya lakukan, yang sebelumnya saya tidak bisa karena saya berdosa. Oke, nah ini menarik sekali.
Karena banyak pemikiran lain kan begini, saya baik, saya berbuat baik, saya melakukan yang baik, saya berusaha yang baik, supaya saya bisa diterima Tuhan mendapatkan keselamatan. Jadi 3 ayat ini aja sudah lihat arahnya Kristen tuh sini. Sesuai dengan apa yang dituliskan di Alkitab itu. Bukan dibalik. Saya harus baik dulu, saya saleh dulu, saya pelayanan, saya belajar lebih banyak tentang firman Tuhan, baru Tuhan kemudian merasa, wih kamu lumayan ya, oke saya terima kamu dalam saya menembus dosa kamu. Enggak. Arahnya kebalik. Nah ini menjadi sebuah hal yang kita sebagai orang Kristen harus selalu mengingat ya anugerah Tuhan yang begitu besar. Nah ayat-ayat yang indah seperti ini ya diberikan kepada kita, dan pertanyaan yang paling kita mau bahas hari ini adalah bagaimana Alkitab ini bisa sampai kepada kita dengan segala berita Injilnya ya begitu. Oke. Ada yang ingat pernah nonton film ini? Kira-kira film apa? Ada yang ingat? Ya di sini saya memang masih agak kumisan ya. Sekarang saya sudah cukur ya. Ya tidak tipis kan ya. Oke. Ada yang tahu film apa? Tebak? Ya? Iron Man. Oke, bagus. Ini filmnya Iron Man. Ya ini ceritanya adalah Tony Stark gitu ya. Nah, ada yang ingat nggak scene ini itu kejadian apa? Belum lahir gitu ya pas film ini gitu ya. Ada yang ingat nggak kejadiannya apa? Ya? Speech terakhir, apa yang menghebohkan di situ? Yang keren apa? Ya? Thank you banyak ya, kita punya satu produser dari Marvel di sini ya. Iya, thank you. Betul, tepuk tangan dulu ya. Baik, ya thank you banyak ya. Jadi ini kurang lebih adalah kejadiannya ya. Waktu ditanya ya, interview kejadian apa, kemudian pada bagian akhir dia tidak mengikuti speech yang sudah ditulis untuk menutupi dia siapa. Ya tutup itu dia tidak pakai, dia bilang the truth is I am Iron Man ya, gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini adalah sebuah cerita yang cenderung tidak sesuai dengan kanon. Tidak sesuai dengan kanon Marvel. Karena kanon Marvel, begitu buku-buku yang utama itu menunjukkan bahwa setiap superhero biasanya menutupi identitas mereka. Bukan mengekspos identitas mereka. Nah, jadi kita bisa bilang sebenarnya Marvel Cinematic Universe itu di dalam sinemanya itu banyak kali berlawanan dengan kanonnya yang sudah lebih dulu selama puluhan tahun itu di dalam semua komik-komik yang ada, gitu ya. Jadi di sini kita melihat ya terjadi sebuah perbedaan. Nah, jadi ini adalah sebuah hal yang Anda bisa cek ya, kata kanon itu bukan sesuatu yang ternyata milik Kristen saja, tetapi di dalam pemikiran secara umum ada yang namanya itu kanon. Nah kanon itu apa? Nah kanon adalah, supaya bisa kebaca ya. Ya berdasarkan begitu ya penggunaan mula-mula ya, kanon itu berarti adalah sebuah rule, sebuah standar, sebuah measure, sebuah ukuran, sebuah penggaris, sebuah ukuran, sebuah aturan-aturan yang strict atau sebuah daftar yang jelas. Itu adalah sebuah kanon. Nah, menurut pengertian yang populer, terutama di dalam pengertian Kristen ya, kanon daripada Alkitab atau kanon daripada kitab suci berarti adalah kumpulan daripada tulisan-tulisan yang diakui oleh gereja sebagai firman Tuhan yang otoritatif ya, sebagai firman Tuhan yang otoritatif. Gitu ya. Jadi sebagai perkataan Tuhan yang betul-betul sungguh dari Tuhan dan memiliki kuasa. Nah, itu adalah kanon. Jadi berbicara tentang kanon, kita berbicara tentang sesuatu itu yang sebetulnya itu standarnya apa. Sesuatu yang penggarisnya itu apa. Gitu kan? Jadi waktu kita berdiri, kita ngukur berat badan, kita ngukur tinggi badan, ada ukurannya, ada kanonnya. Oh, kamu tingginya begitu.
Ya tanpa itu kita cuma bisa bilang apa? Cuma bisa, oh kamu lebih tinggi dari itu lebih pendek dari dia lebih tinggi dari kamu. Cuma bisa begitu kan. Kita enggak bisa ngomong, apa sih striknya begitu. Nah, jadi kanon itu adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa, kanon Alkitab itu menunjukkan bahwa di dalam Alkitab kita sekarang, kitab-kitab yang diakui sebagai firman Tuhan, itu adalah kitab-kitab ini yang sekarang ada di Alkitab kita. Ya kalau di kanon Marvel berarti adalah apa? Kanon Marvel berarti dari komik-komik yang representatif, dari penulis-penulis yang representatif begitu ya. Harusnya ceritanya itu begini tokohnya. Nah makanya kemudian penggemar komik bisa mengatakan bahwa oh berarti beberapa film sinematik ini sudah keluar dari kanonnya. Dia membentuk universe dia sendiri sekarang gitu ya. Nah di dalam Alkitab kita juga bisa melihat ya bagaimana kanon ini adalah sebuah hal yang penting sekali. Kalau semua orang itu bisa membuat cerita mereka sendiri tentang Yesus, tidak ada kanonnya, ceritanya bisa kacau balau. Ada nggak yang sekarang Anda merasa waktu nonton film Marvel, Anda tuh sudah bingung, ini ceritanya mau cerita apa sih? Ini ceritanya mau jadi apa? Ini kacau, ini ketemu sini, ini ceritanya gimana begitu. Nah, sangat tidak mudah sekali. Waktu seseorang itu coba keluar dari kanon, kemudian menciptakan sebuah yang namanya itu universe. Uni satu, verse itu sebuah kesatuan. Nah sekarang dunia kita suka multiverse. Ya banyak daripada dunia. Nah tetapi kita tahu ya berbicara tentang multiverse itu juga tidak gampang. Ya tidak gampang. Jadi yang namanya multiverse apa begitu Anda lihat tuh sebenarnya DC punya versi sendiri multiverse, Marvel punya pengertian sendiri tentang multiverse gitu kan. Ada multiverse yang bilang kalau kita mengubah masa lalu, masa depan berubah. Ada yang bilang multiverse kita tuh nggak begitu, kalau kita ngerubah di sini nanti dia jadi dua, ini yang tetap kanon, ini nanti jadi cabangnya begitu ya. Nanti ada yang bilang multiverse itu waktu kamu berubah di satu titik itu membentuk sebuah sejarah yang baru begitu ya. Macam-macam. Nah tetapi membentuk universe itu tidak mudah. Membentuk sebuah kesatuan pemikiran yang kokoh itu tidak mudah kalau tidak ada sebuah kanon yang menuntun akan kehidupan seseorang atau kehidupan daripada satu pihak tertentu, ya seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat begitu ya bagaimana kanon Alkitab kita, ini beberapa hal teknis saya bicara dulu begitu ya. Ya, jadi misalkan kita ada melihat ya, apakah kanon Alkitab ini seberapa tua? Nah, ini khususnya saya mungkin kasih pengantar dulu ya begini. Dan Brown di dalam buku Da Vinci Code begitu ya, itu dia mengusulkan sebuah cerita begini, bahwa sebetulnya di dalam cerita itu dia mengatakan sebetulnya gereja itu terjadi, Alkitab itu terjadi, teologi Kristen itu terjadi, itu karena Kaisar Konstantinus atau Konstantin itu mengumpulkan uskup-uskup, mengumpulkan pemimpin-pemimpin gereja, kemudian demi kepentingan politik, dia menekan dan memutuskan harus jadi seperti apa kekristenan itu. Dan Brown di dalam bukunya Da Vinci Code maka dia mengatakan, maka sebetulnya kenapa ada kitab-kitab Matius, Markus dan Lukas tentang Yesus itu adalah Tuhan yang ada di situ. Karena Kaisar Konstantin bilang semua Injil Yakobus, Injil yang lain yang bercerita, Injil Yudas yang bercerita Yesus yang lain, Yesus yang manusiawi, tidak boleh masuk. Kaisar bilang, yang ini buang. Saya mau kekristenan di kerajaan Romawi di bawah saya Konstantin itu mengajarkan Yesus itu Tuhan. Maka kemudian kitab-kitab yang menceritakan realitas bahwa Yesus itu manusia dibuang. Nah itulah kejadiannya kenapa kemudian teologi Kristen jadinya menuhankan Yesus. Nah itu adalah cara berceritanya Dan Brown. Karena kalau kita tantang gampang sekali. 300 tahun kekristenan itu disiksa sama orang Romawi. Naik turun lah ya, banyak kejadian. Kadang-kadang penindasan, pembunuhan itu terjadi, kadang-kadang dia turun, naik begitu. Dan uskup-uskup yang dikumpulkan oleh Kaisar Konstantin, mereka jadi pimpinan karena mereka adalah orang yang dipercaya. Mereka adalah orang yang rela menderita, mereka adalah orang yang rela disiksa, mereka adalah orang yang belajar baik-baik sehingga mereka dipercaya menjadi pimpinan daripada gereja-gereja
pada saat itu yang masih tersebar. Gitu kan? Nah pertanyaannya, ini salah satu argumentasi aja ya, yang paling logis gini loh. Ini orang sudah puluhan tahun, bahkan 300 tahun pertama, itu tahu bahwa mengikut Kristus itu menderita. Sudah tahu, dan mereka sudah siap. Kaisar sebelum Konstantin juga sudah banyak penyiksaan-penyiksaan. Jadi mereka sudah tahu jadi Kristen itu disiksa. Nah waktu mereka dipanggil Kaisar, kalau Kaisar bilang, kalau kamu tidak ikut saya siksa kamu. Saya tanya, masa mereka bilang, wah saya nggak mau disiksa, kok Kristen gini ya, kok Kristen susah. Ya itu lain tuh, zaman kita mungkin kita masih kepikir begitu. Zamannya Dan Brown, di mana dia kerja di Amerika, dia tahu yang namanya hak asasi manusia, dia tahu manusia diperlakukan dengan baik. Dan kalau ada orang disiksa di Amerika, mereka tuh sangat keberatan sekali karena Amerika adalah American Dream. Saya bisa hidup sukses, sehat, sejahtera. Orang takut dengan penderitaan, itu Amerika tempat Dan Brown nulis. Pada tahun 300 waktu Kaisar Konstantin berkuasa, orang Kristen sudah tahu, saya jadi Kristen berarti saya siap menderita, saya siap mati martir. Saya sudah tahu ya. Nah jadi argumentasi ini pun sudah lucu. Argumentasinya Dan Brown adalah sebuah argumentasi yang dia bawa dari realitas kehidupan modern Amerika. Yang orang takut penderitaan, kematian. Yang kuat dengan Injil kesuksesan, waktu itu juga sempat populer ya. Kalau Kristen sehat, bahagia, kamu jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan berkati kamu, kamu anak Tuhan, kamu anak Abraham yang kaya. Nah dia pikir ini bisa dibawa mundur kurang lebih 1700 tahun yang lalu di uskup-uskup kayak gitu. Saya bilang enggak. Bukti-bukti mereka adalah para martir-martir yang luar biasa itu banyak. Yang martir secara kehidupan, dalam kesusahan, ada yang hartanya dilucutin sampai ada yang kematian, banyak. Nah, jadi teman-teman ini adalah sebuah tantangan gitu ya. Jadi, tapi banyak orang kemudian juga cukup yakin ya, baca novelnya kemudian cukup yakin, oh iya ini kejadiannya begini nih. Jadi Alkitab itu diatur nih yang masuk ya Markus, Yohanes, ini tulisannya Paulus karena Paulus itu menuhankan Yesus dan sebagainya, yang lain buang. Nah maka kemudian banyak orang waktu membaca Alkitab, ya kemudian dia itu ragu. Ini saya baca tulisannya itu pesannya dari Tuhan, atau ini tulisan-tulisan manusia sebenarnya. Yaitu Konstantin yang ngatur, oh saya pingin orang Kristen kalau baca itu mikirnya gini loh. Jadi yang masuk Matius, Markus, Roma, yang masuk ini nanti Galatia, Efesus ya, yang lain jangan masuk. Nah maka kemudian dalam hati, kalau kita nggak hati-hati waktu kita baca Alkitab, kita bilang, masa sih ini firman Tuhan? Ini kayaknya konspirasi, sudah diatur sama orang-orang yang ingin berkuasa dulu. Nah kita mulai ragu. Dan waktu kita mulai ragu, kita mulai tidak yakin, kita mulai, kalau ini sudah diatur manusia, saya nggak usah penyelidikan. Selidik Alkitab, benar atau tidak benar gitu kan. Termasuk misalkan tadi ada di lembar pertama saya begitu ya. Ya, congratulations, you have defended the Bible. Kadang-kala kita juga ingin mengetahui, menyelidiki Alkitab itu betul atau tidak betul. Tapi kadang-kala kemudian itu, kayaknya Alkitab, udahlah pokoknya saya nggak percaya ada. Kalau kita nggak membela, kita nggak mengenal bagaimana kita juga bisa sampai di sini. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan isi Alkitab itu? Kamu lakukan, tidak lakukan, kamu percaya, tidak percaya. Nah jadi dari isu itu maka saya kemudian masuk ke dalam penjelasan teknis ini, begitu ya. Oke, penjelasan teknisnya adalah seperti ini tentang kanon, begitu. Jadi benarkah kanon kita itu ditentukan oleh Konstantin? Gitu kan? Nah, ini adalah salah satu teknis ya, ada yang namanya itu adalah Moratorion Canon. Jadi ini adalah sebuah tulisan bahasa Latin di sini. Nah, tetapi bahasa Latinnya itu setelah diselidiki adalah sebuah terjemahan dari bahasa Yunani. Dan model bahasa Yunaninya itu diperkirakan itu adalah pada abad yang kedua sebelum Konstantin itu berkuasa. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu begini, kalau Anda sekarang baca Alkitab gitu ya, misalkan tuh baca satu buku baginya, maka kepada deja, bukan kepadanya. Tapi DJA, kepada deja. Nah Anda mulai tahu nih, oh ini kurang lebih berarti ditulis tahun berapa. Gitu ya. Nah jadi kurang lebih
waktu ahli-ahli bahasa itu melihat bahasa Latinnya, ketahuan bahasa Latinnya bukan bahasa Latin baru, ya bahasa Latin lama. Nah setelah diselidikin bahasa Latinnya, cara dia menyusun pilihan kata, cara dia menyusun grammarnya itu lebih dekat, lebih mirip ke Yunani. Maka kemudian diselidikin lagi. Dari sini mereka rata-rata sebagian besar berkesimpulan bahwa ini adalah sebuah terjemahan dari sebuah tulisan dari bahasa Yunani pada abad kedua sebelum Konstantin itu berkuasa. Gitu ya. Nah, di sini kita melihat, jadi sebelum Konstantin berkuasa itu sudah ada catatan begitu ya, akan, nah ini ya, 4 Injil, ya walaupun yang 2 pertama itu rusak ya tidak tercatat begitu ya, tetapi mereka mengatakan ada 4 Injil dan ada Injil Lukas. Jadi kita berasumsi, beranggapan bahwa sudah ada juga Matius dan Markus ya. Kemudian ada surat-surat daripada Paulus, surat-surat dari Yohanes, dan surat dari Yudas. Jadi hampir 85% itu sudah dicatat ya pada saat itu. Nah jadi di sini kita bisa melihat ya, bukan Konstantin yang menentukan isi Alkitab, tetapi gereja. Itu selama puluhan tahun menerima surat dari Paulus, menerima tulisan dari Matius, Markus, mereka mendoakan, mereka mencari, mereka berdiskusi. Waktu itu kan Petrus masih ada, Paulus juga belum mati. Makanya kan Petrus juga ada bilang, begitu ya, di dalam surat 1 Petrus atau 2 Petrus, ya Petrus juga ada bilang surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Jadi Petrus baca tulisan Paulus. Kalau Petrus tahu Paulus itu nulisnya tidak sesuai dengan Yesus Kristus, pasti dia bilang, lu jangan baca Paulus. Tapi di surat itu dikatakan, memang tulisannya sulit. Tapi benar. Jadi orang kalau membaca tulisan Paulus itu harus berhati-hati. Tapi dia nggak bilang salah, dia bilang tulisannya sulit. Nulisnya, mikirnya Paulus itu lebih kompleks daripada tulisan yang ada di Petrus. Betul, itu berkatnya Tuhan buat Paulus. Setiap kita dipanggil Tuhan beda-beda. Gak usah lihat, kok dia begitu, saya begini, minder. Gak perlu. Yang Anda perlu temukan adalah Tuhan panggil Anda itu jadi apa, itu aja sudah selesai. Maka Petrus bilang itu Paulus nulis sulit, tapi begitu, silahkan dibaca, boleh, tapi hati-hati. Paulus sendiri ketemu dengan Petrus. Pernah ngobrol dengan Petrus. Pernah negor Petrus. Jadi mereka saling kenal. Nah jadi setelah surat-surat ini dikirim, beredar ya, maka kemudian Petrus bilang, oh ini oke. Paulus bilang, oh ini tulisan Markus betul, karena tulisan Petrus betul. Kemudian perlahan-lahan satu persatu mati martir, ada yang dipenggal, ada yang disalib gitu ya. Sampai kemudian Yohanes yang paling terakhir yang meninggal begitu pada tahun kurang lebih 90 sampai tahun 100. Nah setelah itu terus gereja-gereja itu kemudian membahas, ya membaca, oh ini waktu itu Petrus bilang betul, oh ini Paulus bilang betul. Nah lama-lama mereka punya sebuah kesepakatan yang namanya firman Tuhan selain perjanjian lama, kemudian ada yang menjadi perjanjian baru, itu apa saja. Jadi ini terjadi di dalam bimbingan daripada Roh Kudus. Nah jadi saya tahu saya nggak punya papan, kalau punya papan saya akan gambar. Anda mungkin merasa di dunia digital ini berbagi pikiran tuh gampang. Karena sekarang kita tinggal pakai Google Drive, kamu baca file saya, kamu setuju, kamu analisa. Tapi waktu itu bahkan mesin cetak pun tidak ada. Jadi kalau Injil Markus itu mau disebar dari jemaat GKI Puri ke jemaat Sunter 2000 tahun yang lalu, jemaat Puri mesti nulis satu persatu, giliran Anda satu-satu nulis. 28 pasal Matius misalkan. Selesai Anda tulis, baru dikirim. Dan Anda ngirimnya ke Sunter, tidak bisa pakai Gojek. Harus jalan kaki. Masih untung kalau ngirimnya ke GKI Sunter. Kalau Anda harus ngirimnya ke GKI Jogja, Anda paham ya? Jadi proses ini sebenarnya nggak gampang. Dengan proses ngirimnya lama, nulisnya lama, jaraknya jauh, komunikasi dari sini ke sana ke sini itu jauh, kemungkinannya itu adalah sebenarnya gereja-gereja tidak bisa sepakat Alkitab itu yang mana. Dan saya sedang tidak berbicara tentang Yerusalem, Israel.
Anda salah sekali kalau saya sedang bicara tentang Yerusalem dan Israel. Saya sedang berbicara tentang 3 benua di mana Tuhan bekerja yang besar waktu itu. Pertama Afrika, waktu itu Mesir masih berjaya. Cleopatra salah satu orang paling terkenal. Cleopatra waktu itu masih memimpin satu kerajaan yang besar, megah, kaya, hebat tentaranya, bukan kayak sekarang. Di Mesir, Eropa, Korintus, Romawi, Roma, Spanyol, dan tentu aja adalah Asia. Turki itu segitu besar sampai ke arah Rusia sana, ke bawah. Kemudian adalah daerah daripada Irak, Iran. Itu 3 benua. Dan di sini kekristenan masuk semua, masuk menyebar. Seperti yang Yesus bilang, kau jadi saksi ke seluruh dunia. Anda sekarang bayangkan 3 benua, karena benua Amerika waktu itu belum ketemu, Australia juga belum ketemu, hampir tidak ada peradaban besar ya di Australia, tapi 3 benua gede ini. Hanya dalam waktu kurang lebih 200 tahun bisa sepakat, bisa mereka memiliki pengertian bersama, yang ini kurang lebih firman, yang ini firman Tuhan, yang ini salah, yang ini ajarannya sesuai Tuhan Yesus Kristus, yang ini tidak. Kurang lebih kanon ini sudah mencakup 85-90%. Ada 10-15% yang mereka itu masih sempat bingung, belum sepakat ya. Jadi, tetapi rata-rata 85% lebih itu sudah ditulis bersama-sama di banyak catatan-catatan sejarah, itu cocok. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, Kisah Para Rasul, terus ke belakang. Nanti yang salah satu paling mendebarkan, ya mereka masih bergumul, itu salah satu adalah Kitab Wahyu. Karena tulisannya sulit dimengerti. Tetapi akhirnya mendapatkan persetujuan juga. Mereka sepakat setelah mereka baca bersama bahwa ini juga adalah bagian dari Alkitab. Nah, jadi di sini kalau salah satu saya suka ditanya, kuasa Roh Kudus itu selain bahasa roh, apa? Buat saya adalah pembentukan Alkitab. Pembentukan Alkitab. Kalau bukan Roh Kudus, bagaimana gereja di 3 benua hanya dalam waktu yang singkat, beberapa puluh tahun sampai beberapa ratus tahun, di bawah 200 tahun, bisa kemudian dengan jarak yang begitu jauh, dengan cara nulis yang begitu lama, bisa kemudian sepakat. Nah ini saya yakin adalah karena Roh Kudus yang membimbing. Ya kalau enggak bisa. Nah, jadi di sini saya mengajak kita untuk melihat ya beberapa bukti dan beberapa argumentasi cara berpikir ya tentang masalah kanon ini. Ya, ini juga adalah salah satu kanon yang dituliskan ini di zaman Athanasius. Ya, Athanasius ini memang sudah ketemu dengan Konstantin pada tahun 367 begitu, tapi Athanasius sendiri adalah seorang hamba Tuhan juga yang tidak takut ya kepada pemerintah. Gitu ya. Jadi juga kita yakin waktu dia menulis ya Alkitab kita ya 39 dan 27 kitab 27 kitab Perjanjian Baru itu juga adalah sebuah hal yang memang dia dapatkan dari pembelajaran sendiri dan juga waktu dia bergaul dengan gereja-gereja di sekitar gitu ya. Nah ini teknis banget gitu ya. Memang kemudian 39 Perjanjian Lama itu sudah jelas, 27 kitab itu juga sudah jelas. Tentu aja nanti, tapi itu nanti tambahan lagi gitu ya. Memang kalau di buku Alkitab Katolik ya Anda tahu ada beberapa tambahan di tengah ya, ada 7 tambahan gitu ya. Nah itu juga sebetulnya ada ceritanya lagi. Ya ada cerita bagaimana ada yang setuju, ada yang tidak setuju begitu ya. Tapi kemudian saya singkatin aja begitu ya. Kenapa Protestan juga kemudian tidak memasukkan adalah karena orang Yahudi sendiri hanya menerima 39 seperti kitab Perjanjian Lama. Ya Makabeus, Tobias, ya kebijaksanaan Salomo gitu ya. Kemudian Yudit apa itu memang orang Yahudi pun tidak terima sebagai bagian daripada firman Tuhan. Ya, jadi di sini Protestan Reformasi juga melihat ya kalau orang Yahudi sendiri tidak melihat itu sebagai bagian dari firman Tuhan, authoritative word of God. Ya memang kita tidak usah paksa. Itu menjadi sebuah tulisan yang baik untuk dibaca, tetapi bukan menjadi bagian Alkitab untuk menentukan ajaran atau doktrin. Ya, begitu. Nah, ini adalah posisi
daripada kita gereja reformasi, maka kita sekarang punya 39 perjanjian lama, ya, karena sepakat ya seperti bagaimana orang Yahudi di mana Yesus juga lahir, terima 39, Kristen terima 39, kemudian 27 itu juga akhirnya seiring dengan waktu ya kita juga terima. Ya ini bukti dari abad kedua, ini bukti dari abad ke berapa ini? Abad keempat gitu ya. Nah, jadi ini adalah bukti-bukti yang ada. Nah ini tapi saya nggak ingin buat Anda sakit kepala gitu ya. Tapi intinya bukti-buktinya ada. Dan kenapa kita tidak memasukkan juga, ya ada 7 kitab yang disebut sebagai Deuterokanonika, Deutero atau duo itu kedua, ya kanonika itu adalah kanon kedua ya, jadi tidak pada posisi yang sama ya dengan kanon yang sesungguhnya. Gitu. Tapi boleh dibaca tetapi tidak menjadi dasar daripada doktrin, yaitu posisi daripada gereja Protestan terhadap 7 kitab ya tambahan yang disebut sebagai Deuterokanonika atau Apokrifa ya begitu. Oke, masih sadar? Ya. Oke, nah ini jadi memang temanya memang lumayan gitu ya. Nah, tapi sudah. Sekarang ada yang mau bertanya dulu? Silakan saya kasih kesempatan kalau ada yang mau tanya supaya beritanya lebih masuk ke Anda nih gitu ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, bukan masalah teknis lagi, tetapi mungkin masalah bagaimana kita itu menghidupi gitu ya. Ada yang mau tanya dulu? Masa ini? Ya silakan boleh. Ya. Yes. Mm-mm. 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 Oke. Ya, thank you ya. Jadi sekali lagi eh posisi yang harus kita pegang adalah gini, kalau kita tahu Tuhan itu benar, kita jangan takut, gitu ya. Nah kadangkala itu betul, kita itu takut dulu. Ya begitu Alkitab diserang kita takut. Tapi kita tahu sebenarnya seseorang itu tidak takut kalau dia benar. Makanya begitu Yesus itu maju, ya ketemu dengan Pontius Pilatus, dia tidak takut. Karena dia benar. Malah Pontius Pilatus yang tanya, apa itu kebenaran? Pontius Pilatus yang berpikir, wah kebenaran itu apa ya? Apa yang benar, apa yang salah, apa yang adil, enggak adil, saya benar atau enggak? Tapi Yesus sendiri menunjukkan bagaimana dia hidup di dalam kebenaran dan kamu tunjukkan di mana salah saya. Nah jadi dengan itu saya mengajak kita juga jangan terlalu takut juga ya kalau Alkitab itu memang dari Tuhan dan Tuhan adalah benar, maka di dalam kita itu mencari kebenaran, pasti pada akhirnya kita menemukan ada kekuatan, ada kebenaran yang kita temukan. Gitu ya. Nah itu jadi satu hal yang saya setuju gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut ya, Alkitab kebenaran, Tuhan kebenaran, maka apa yang Tuhan kasih ada kebenaran di situ. Gitu. Nah, kedua, ya memang betul, ya memang di dalam sejarah seperti saya tunjukkan, ya kanon Alkitab sendiri, ya memang ada pergerakan ya dari abad kedua ada bukti-bukti ini, ya masih ada lagi tulisan-tulisan yang lain dari dari Bapak Gereja Ignatius dan sebagainya begitu ya, dari Athanasius. Nah ini ada perkembangan begitu ya, perjanjian kanon daripada PL juga mereka ada di dalam sebuah perjalanan gitu. Nah tetapi perjalanan itu bukan berarti menjadi sebuah hal yang membuat sesuatu itu salah. Nah itu yang penting ya, gitu. Nah ini argumentasi logis gitu. Kalau sesuatu itu bergerak, sesuatu berubah, apakah berarti itu sesuatu yang salah?
Tidak tentu, tidak selalu begitu. Nah, kanon seperti dikatakan tadi, ya orang Yahudi itu sebetulnya memang, nah tadi kan dia katakan ya orang Yahudi sempat politeis dan sebagainya. Justru statement itu, argumentasi itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa Alkitab itu, PL itu sahih. Karena PL jelas menunjukkan orang Israel itu bukan terus-terusan setia. Justru perjanjian lama itu dengan jujur membuktikan bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang tidak setia. Bahkan seorang pemimpin orang Yahudi yang sangat dikagumin, yang dikatakan nanti sang penyelamat Mesias akan lahir dari keturunan dia, dengan gamblang, tidak ditutup-tutupin untuk membuat kitab yang suci, kitab yang menuntun orang ke dalam kesucian, seakan-akan tidak ada dosa, seakan-akan tidak ada pencobaan, sebuah kitab yang memang betul-betul suci. Tapi kitab suci itu yang disebut sebagai kitab PL, bilang, nenek moyangnya dari Mesias, tuh lihat perempuan mandi. Nggak tahan, panggil. Setelah itu bukan cuman mengambil, menodai istri orang lain. Lakinya pun dibunuh. Nah kita tahu tokoh itu siapa ya. Nah jadi sekali lagi argumentasi bahwa kitab suci ini adalah sebuah kanon yang terus berubah, diatur untuk kepentingan tertentu, sebetulnya runtuh dengan sendirinya. Karena PL justru menunjukkan bukannya mencoba, kalau bahasa Cungko itu ya mendoktrinasi, Anda pergi ke Cungko, Anda cari, jeleknya Mao Zedong tidak akan ada. Anda sekarang ke Rusia cari, jeleknya Vladimir Putin sama Stalin tidak akan pernah ada. Di mana-mana negara kalau mau doktrin, dia akan kasih Kim Jong-un, Kim Jong-il, tidak ada salah sama sekali. Itulah cara untuk mendidik orang itu tidak mempertanyakan kebenaran. Kalau seseorang tidak ada salah sama sekali, kamu tidak bisa tanya, kamu tidak bisa gali kelemahan dia, tidak ada yang bisa dipertanyakan. Salah satu bukti otentik bahwa sebuah dokumen itu betul adalah dia seberapa real menceritakan sesuatu. Nah disinilah baik perjanjian lama maupun perjanjian baru termasuk Injil itu terbuka. Menunjukkan Yesus seperti apa, menunjukkan Yesus di dalam kelemahannya seperti apa, tetapi juga menunjukkan kekuatan dia seperti apa. Maka ini adalah sebuah dokumen yang real. Karena kalau dokumen tidak real, itu akan dibentuk seperti yang saya tadi bilang. Yesus tuh nggak pernah dicobain iblis. Mana ada pimpinan agama dicobain iblis? Pimpinan menderita, teriak-teriak. Bapak, kau di mana? Aduh, Bapak Ibu mau enggak sih punya pimpinan kayak gitu? Eli, Eli lama sabachthani, kenapa engkau tinggalkan saya? Itu sama sekali, makanya C.S. Lewis, ya dia temannya dari J.R. Tolkien yang tulis Lord of the Ring, ya, C.S. Lewis itu menulis banyak buku, tapi yang terkenal itu misalkan Narnia, gitu ya. Dia baca banyak sejarah, dia banyak cerita medieval Inggris, dan dia tahu waktu dia baca Injil, kalau orang mau ngarang dongeng, bukan begini caranya. Nah dia profesor literatur. Waktu dia baca gimana orang kalau penulis itu mau menyampaikan mitologi gini, cerita begini, tujuannya begini, dia sampaikan dongeng gini, tujuannya kalau dongeng daerah kayak apa. Waktu dia baca Injil, dia merasa, loh kalau lu bilang ini dongeng, ini legenda, buat dia baca dia nggak cocok. Dia merasa ini nggak cocok dengan literatur yang saya sudah baca, bukan gini caranya kalau mau nulis cerita yang palsu. Nah itu menarik, itu Anda bisa cari, bukunya saya lupa, tapi Anda bisa search sendiri di internet, coba di Google Anda cari C.S. Lewis, ya Bible, it's not a myth, literature. Nah coba nanti dia keluar buku apa saya lupa begitu. Tapi itu jelas dia ada bilang gitu. Nah jadi di sini kita bisa melihat begitu ya. Thank you banyak pertanyaannya. Nah tapi pertanyaan-pertanyaan begini, thank you banyak ya menunjukkan bahwa kadangkala kita menghadapi serangan. Khususnya sekarang yang paling repot itu apa? Media sosial. Media sosial tuh potong-potong bagian paling kontroversial, kemudian kirim ke kita. Nah kalau kita nggak siap, kita itu kaget. Padahal kadangkala ada sesuatu yang dipotong itu, di film aslinya tuh begini, ini loh ada yang keberatan begini. Setelah itu di film itu dijawab sama ahli yang lain. Jadi itu film,
kekristenan yang sebetulnya dia coba objektif. Kamu ada keberatan, kita jawab. Kamu ada ahli apa, ahli lain bisa jawab nggak begitu. Nah tetapi yang dipotong itu yang serangan-serangan kepada Kristen, kemudian dikirim. Yang jawabannya disimpan sama dia. Nah, tapi inilah ya tantangan kita media sosial, yaitu kita kadang-kala itu overload information gitu ya. Nah tetapi oke, siap bertanya ya, siap ada hamba Tuhan di GKI Puri ya, pasti siap menolong, dan Anda bisa saling menolong satu sama lain di dalam kelompok kecil Anda. Ya, kalau ada yang sudah tahu ini, ada yang tanya, Anda kasih tahu, Anda kasih link, ya saling menolong satu dengan yang lain. Nah itulah yang terjadi di dalam gereja mula-mula juga. Ya, gereja mula-mula juga walaupun waktu itu belum ada teknologi pengiriman yang dahsyat, tapi mereka waktu pergi berkunjung satu dengan yang lain, ya mereka itu saling berkomunikasi. Mereka menyatakan kasihnya dengan apa? Membawa. Kalau sekarang Anda pergi mungkin ke GKI Mangga Besar, Anda mungkin bawa tim pujian, ya bawa sudah latihan pujian. Tapi waktu itu mereka menyatakan kasih gimana? Saya dapat surat dari Paulus, suratnya bagus banget. Surat kepada kita di Galatia. Cara saya menunjukkan kasih saya kepada jemaat lain gimana? Jemaat lain juga butuh firman Tuhan. Maka antara mereka menulis sendiri, kalimat per kalimat, kata per kata, atau mereka keluarkan dari kocek mereka sendiri, mereka bayar orang untuk menulis. Dan nanti waktu ada dari antara mereka mau pergi, saya mau pergi nih ke Laodikia misalkan, dititipin, titip salam dari gereja kita di Galatia. Dia bawa itu firman Tuhan. Sampai ke sana. Dikasih, wah terima kasih ya, sebagai kehormatan kamu, boleh nggak kamu bacain satu bagian? Nanti minggu depan kita bacakan lagi. Waktu itu nggak bisa kayak sekarang saya bagi ya baca sendiri, nggak ada. Nulis satu itu aja harganya mahal banget, jadi satu surat itu mahal. Jadi mereka itu biasa ngumpul begini kemudian dibacakan bagian per bagian. Ya, waktu itu belum ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 nggak ada. Tulisannya itu lurus terus, lurus gitu ya. Baru nanti 1200 tahun kemudian itu baru mulai dipenggal-penggal jadi pasal-pasal. Gitu. Nah, tanda kasihnya itu seperti itu, pergi. Maka nanti ini ada surat dari Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya saya bacakan ya kepada jemaat di Laodikia ya, dibacakan sebagian. Nanti sebagian lagi minggu depan. Itu cara mereka berbagi kasih, saling menguatkan satu dengan yang lain. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, nah di sini kita bisa melihat begitu ya bahwa kanon kita adalah sebuah kanon yang buat saya ya kita boleh terus ya mencari tahu ya adalah sebuah kanon yang terpercaya ya, sebuah kanon yang kita bisa melihat begitu ya, dasar-dasar sejarahnya ada, arkeologisnya juga ada beberapa begitu ya. Cuman saya tidak bisa sampaikan semua pada hari ini. Ya kemudian kita juga bisa melihat ya bagaimana dari Kejadian sampai Wahyu itu menjadi sebuah grand narration ya atau sebuah narasi besar yang semua itu terhubung ya satu dengan yang lain gitu ya, dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Kalau Anda perhatikan, pertama itu diciptakanlah taman di mana manusia tinggal, dan di taman itu juga manusia jatuh. Anda baca kitab Wahyu bagian terakhir. Di sana dituliskan ada sungai, ada pohon, ada buah, ada pemulihan, ada kehadiran Tuhan. Metanarisa itu nyambung. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan yang di tengahnya ini semua nyambung. Bagaimana Yesaya bicara nanti namanya akan disebut penasihat ajaib, nanti ada yang namanya Immanuel, kemudian ke Matius. Engkau kasih nama dia Immanuel terus nyambung. Nah ini kalau kanon kita nggak dibimbing, pasti kanon kita ceritanya itu patah. Ada patah. Nah itu terasa sekali kalau Anda baca Injil Barnabas misalkan apa, itu Anda terasa patah, ini kayaknya itu lain. Gitu ya. Nah tapi kita bisa melihat ya bagaimana singkatnya kanon kita adalah sebuah kanon yang sudah teruji waktu, dan bagaimana kanon kita itu menjadi sebuah menciptakan begitu ya, menunjukkan ya sebuah grand naratif atau cerita yang besar daripada Tuhan yang terhubung satu dengan yang lain secara luar biasa baik sekali begitu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya juga begitu ya, kenapa sih kita tidak terbuka pada wahyu yang baru? Ya, alias kita kok berhenti sampai di wahyu. Kenapa enggak tunggu lagi, siapa tahu ada lagi firman Tuhan. Nah, jangan kira enggak ada. Kalau Anda dengar namanya gereja orang suci zaman akhir,
atau yang lebih terkenalnya itu yang di Salt Lake Amerika, itu namanya adalah Gereja Mormon. Nah, Gereja Mormon itu salah satu yang pada abad ke-19, ya pada tahun 1880-an, dia mimpi, dia merasa dapat wahyu baru. Nah, itu yang nanti jadi namanya Kitab Mormon. Jadi ada dua malaikat yang Mormon dan Moroni dan siapa begitu ya. Nah, itu berfirman pada dia. Nah, itu ditulis nanti jadi Kitab Mormon. Nah, bagi gereja Mormon, Alkitab sama Kitab Mormon itu sama pentingnya. Akibatnya ada apa yang terjadi? Karena sama pentingnya, maka ini merusak. Apa yang gereja percaya dari Alkitab kanon kita itu, maunya Yesus Kristus itu adalah firman menjadi manusia, Tuhan itu adalah Allah, itu adalah roh, rusak semua. Karena ini apa? Begitu digabung jadi kanon baru, rusak. Maka kalau Anda tanya gereja Mormon, Allah itu punya badan enggak? Kalau kita Marvel gitu ya. Ada di dunia Marvel ada yang namanya itu Sentinel, Celestial. Wah, itu makhluk-makhluk yang sangat besar, punya badan dan bisa makan tuh makan planet, makan matahari, makan bintang begitu kan. Percaya enggak percaya? Alkitabnya sama, tapi ditambah kitab Mormon, orang Mormon percaya Tuhan Allah Bapa itu punya badan. Punya materi badan, bukan roh. Nah, jadi kita di sini bisa ngelihat menambahkan wahyu baru, kemudian dibilang itu setara dengan kanon Alkitab yang ada, it's gonna change a lot of things. It's not a small thing. Nah, itu menarik sekali. Nah, ini saya kasih beberapa contoh begitu. Itu ya. Kenapa kita percaya bahwa sudah ya selesai wahyu itu diberikan sampai kitab Wahyu, begitu ya, Alkitab sampai pada kitab Wahyu begitu. Dan saya punya keyakinan teologis begini ya. Yesus sendiri membatasi kehadiran dia di bumi. Kalau Yesus bilang nggak usah naik ke surga, bisa nggak? Saya yakin ya bisa, begitu kan? Tapi ternyata Yesus pun membatasi masa pelayanan dia bangkit, dia kemudian mengajar selama 40 hari, dan kehadiran dia, Sang Firman, itu akhirnya juga selesai secara fisik. Dia naik ke surga, kemudian setelah itu Roh Kudus dicurahkan dengan penuh anugerah kepada setiap orang yang percaya pada hari Pentakosta. Jadi saya juga percaya begitu ya bahwa memang ada waktunya Tuhan harus berbicara, Tuhan harus hadir, tetapi ada waktunya juga semua selesai. Ya setelah itu apa yang ada digarap. Cerita Tuhan Yesus nggak perlu ditambah sampai dia usia 40, 50, nah 33 tahun. Tapi apa yang sudah terjadi 33 tahun itu terus menjadi inspirasi, terus menjadi penguatan, terus menjadi keyakinan bahwa dia hadir terus di dalam kehidupan umat manusia. Nah, saya yakin 66 kitab juga sama. Diberikan begitu, tetapi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, tetapi terus isinya itu akan terus memberkati setiap daripada kita. Gitu ya. Oke, ngobrol-ngobrol saya ini jatah khotbahnya sampai jam berapa ya? Iya. Kanon waktunya sampai kapan ya? Lupa loh saya, ini jam berapa coba? Sekarang 11.43. Sudah cukup? Ini yang bisa mengeluarkan kanon waktu siapa? Oh iya, ya semua. Ya oke. Jadi dengan begini ya semoga Anda semua pulang tidak stres, tapi pulang dengan membawa beberapa hal yang penting ya. Satu, kanon Alkitab ini adalah kanon yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu jangan lupa Anda pulang, Anda baca, dan hari ini saya sudah memberikan pembelaan gitu ya. Alasan-alasannya kenapa Alkitab bisa dipercaya. Tetapi saya juga selalu menantang Anda untuk selesai dari sini adalah saat ini. Kalau memang Alkitab adalah firman Tuhan, apa yang akan kamu perbuat dengan firman Tuhan itu? Tetap dibiarkan di situ, tidak pernah dibaca? Ataukah Anda akan membacanya? Ataukah Anda akan melakukannya? Adakah janji-janji di dalam Alkitab yang Anda mau yakin percayai? What will you do with the Bible? Yaitu adalah sebuah hal yang hari ini saya ajak Anda untuk boleh renungkan apa yang akan saya lakukan dengan firman Tuhan. Dan saya harap kalau keyakinannya sudah ada, maka Anda boleh semakin melakukannya dengan baik.
Nah, saya dapat kutipan bagus dari KU1 tadi di GKI Sunter. C.S. Lewis juga yang bilang begitu pengkhotbahnya, mengutip satu yang saya belum pernah dengar, ya tapi buat saya kutipannya bagus betul. Jadi kutipannya itu kurang lebih itu seperti ini. Masalah benar atau salah, itu bukan satu hal yang penting. Sampai masalah itu menentukan hidup atau matimu. Wah. Sesuatu kebenaran itu bukan hal yang penting. Sampai itu menentukan hidup dan matimu. Bapak Ibu, dunia pajak sekarang peraturannya berubah kayak apa? Kebenarannya, Anda nggak peduli kan? Sampai apa? Sampai Anda yang harus bayar pajak. Baru kepala di bawah kaki di atas. Cari cara ini yang benar gimana? Persis. Bicara masalah hidup kekal, dosa menghancurkan hidup manusia. Hidup itu nggak ada arti, hidup rasanya itu kosong. Adakah kekekalan kalau saya mati nanti? Apakah hidup ini bisa berarti di tengah keberadaan saya yang begitu kecil? Apakah hidup itu bisa memenuhi rencana Tuhan? Kecuali itu menjadi hal yang penting bagi Anda. Kebenaran Alkitab itu mungkin Anda akan skip. Tapi begitu Anda ketemu dengan pertanyaan yang penting begitu. Kebenaran Alkitab menjadi sesuatu yang penting sekali. Anda baca dan biarkan Tuhan sendiri yang menyapa Anda. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan perenungan hari ini, ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena Engkau sudah menitipkan akan kanon perkataan-kataanmu, akan set perkataan-perkataanmu kepada kami di dalam Alkitab. Berbicaralah kepada kami melalui firman itu, sehingga Tuhan sungguh setiap pertanyaan-pertanyaan penting yang membutuhkan kebenaran, kami boleh menemukan jawaban. Karena kami masing-masing punya pertanyaan yang penting tentang kehidupan kami, tentang hidup dan mati, tentang sesuatu yang sangat berarti atau tidak berarti, yang kekal atau tidak kekal. Apa arti dicintai? Apa arti tidak dicintai? Apa arti kejahatan? Apa arti hidup yang baik? Apapun pertanyaan kami Tuhan, Engkau bersedia untuk menjawab kami. Dan biarlah firman Tuhan Alkitab menjadi sarana di mana Engkau menghadapi kami, Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami di dalam kebenaran, Engkau menegur kami yang salah. Sehingga pada akhirnya kami semua dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Engkau Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.